Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Kami berdoa bahwa kiranya semangat dan api dari Roh Kudus terus berkobar-kobar dalam hati kita untuk mengasihi firman, mempelajari firman, mentaati untuk bisa melakukannya. Dan saya juga berdoa bahwa setiap saudara, bila saudara sungguh diberkati dengan program ini, bisa memberitahukan, mengajak teman-teman untuk bisa menyaksikan secara bersama-sama, belajar bersama-sama. Siapkan alat tulis saudara, siapkan Alkitab saudara, siapkan catatan atau komputer. Saudara bisa mencatat dan nanti mengulang supaya kita bisa berdoa bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan itu. Dorong juga teman-teman saudara untuk bisa ikut bersama-sama. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita dalam Yesaya 29 tentang ucapan celaka atau peringatan kepada Yerusalem. Akankah nasib Yerusalem sama dengan Samaria yang digambarkan di dalam Yesaya 28 yang sudah kita bahas kemarin? Apakah Allah akan menyelamatkan bangsa Yehuda dan kota sucinya? Mari kita akan melihat itu nanti. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk kita membangun keintiman kita dengan Bapa Sorgawi. Lewat penyembahan kita, kita mengucap syukur. Segala pujian, segala syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih hari ini kalau kami bisa bernafas, duduk dan mendengarkan, menyaksikan tayangan ini. Punya hati tetap untuk percaya firman-Mu. Tuhan, kami tahu itu semua oleh karena kasih karunia-Mu. Biarlah pada hari ini kebenaran-Mu Engkau nyatakan. Oh Roh Kudus, terima kasih. Pujilah Engkau Bapa. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Oh. Thank you. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau Yesus, kami agunkan Kau hanya nama-Mu Yesus. Biarlah bahasa Tuhan, biarlah bahasa Tuhan, biarlah bahasa, biarlah bahasa Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
Inilah kerinduan dan pernyataan iman kami. Sekalipun keadaan begitu sulit, tapi kami tahu Engkau Allah yang berdaulat, tetap memegang kendali dan menjadi penentu akhir yang akan membawa pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pasal yang ke-29, di dalam judulnya adalah Yerusalem dikepung tapi kemudian dibebaskan atau terselamatkan. Tetapi kita melihat kok ditulisnya kepada Ariel. Sungguh celaka Ariel, tempat kota Daud berkemah. Ingat kembali ketika Tuhan atau di dalam sastra Yahudi atau Ibrani ya, ketika seseorang itu atau sebuah nama disebut dua kali memperlihatkan sebuah keseriusan, perhatian. Dikatakan ayat 1 dua kali, lalu ayat yang kedua, aku akan menyesakkan Ariel. Ayat yang ke-7, lalu kerumunan pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel. Jadi ayat ini atau pasal ini, nubuatan ini ditujukan kepada Ariel yang merupakan perlambang atau ada di balik dari tirai Sion atau kepada kota suci Yerusalem. Di dalam perjalanan Daud, kota ini adalah kota kedua yang menjadi perlindungan. Tetapi di dalam arti kata Ariel, dalam bahasa Ibrani artinya perapian mesbah atau mesbah perapian. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-43 ayat yang ke-15. Perapian mesbah itu 4 hasta tingginya dan dari perapian itu ada 4 tanduk menonjol ke atas. Perapian itu dikatakan perapian mesbah atau Ariel. Dan perapian ini tempat api yang terus menyala, tidak boleh padam. Di dalam Imamat pasal yang ke-6 dikatakan dalam pembangunan tabernakel ada sebuah mesbah di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Api di atas mesbah harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur kurban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mesbah harus dijaga, tetap menyala, jangan sampai padam. Nah ini dia, bicara mengenai Ariel itu sebenarnya mengacu kepada mesbah perapian yang terus-menerus menyala dan menjadi tanda kurban itu terus dinaikkan kepada Allah. Jadi kurban ini terus-menerus 24 jam tidak pernah berhenti. Tetapi kita tahu juga bahwa Ariel atau mesbah perapian ini memiliki seperti sisi mata uang. Ada sisi hak istimewa bahwa kalau kita ada di dekat perapian itu sebuah kehormatan. Mazmur 84 ayat 3 dan 4 Daud itu bahkan berdoa, aduh Tuhan senang sekali kok burung-burung bisa mendapatkan tempat perhentian di dekat mesbah perapianmu sementara kami tidak. Itu dia satu kerinduan tetapi sekaligus sebuah bahaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat 14 nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya. Orang-orang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dekat api yang menghanguskan ini? Nah itu dia. Tinggal dekat Ariel. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal dekat perapian yang abadi ini? Itu sebuah penghakiman. Karena ada bahaya. Ya, jadi bagi Sion untuk hidup di dalam kondisi seperti ini adalah sebuah kondisi bahaya. Living in the dangerous life. Dan kita tahu bahwa ini juga bahaya bagi orang berdosa. Mari kita
sudah melihat di dalam panggilan Allah kepada Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 dikatakan bahwa dia melihat api perapian itu mesbah dan kemudian malaikat datang mengambil dari capitnya itu dan kemudian menaruh di dalam mulut. Jadi ini bisa bentuk penghakiman bahwa Tuhan telah menghakimi dosanya dan kemudian membiarkan Yesaya hidup, bahkan menguduskan perkataannya untuk menjadi perkataan kenabian dan menjadi sarana keselamatan. Ini adalah tanda kehadiran Tuhan berdiam. The presence of God, the signs of the presence of God. Karena dalam kitab Imamat itu tujuan penulisan Imamat itu adalah menggambarkan Allah Yahweh yang begitu kudus bisa tinggal di tengah-tengah umat yang berdosa dengan satu syarat, yaitu menghormati tata cara kekudusan dan salah satunya adalah mesbah perapian. Nah, ini gambaran Yerusalem yang akan mengalami pengepungan, dihimpit oleh musuh. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan tiba-tiba musuh yang begitu banyak menghimpit hilang seperti debu. Kenapa? Ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa Tuhan datang dengan segala keperkasaannya melawan semua bangsa yang mengepung dan hendak membinasakan Ariel. Dalam ayat 6 sampai 8. Kita tahu bahwa berarti apa? Walaupun Israel atau Yerusalem dikepung, Tuhan akan membuat mereka lenyap. Kita tahu ya, apa yang terjadi di dalam nubuatan gambar yang dilihat oleh Daniel, yaitu patung yang dilihat oleh Nebukadnezar. Patung kepala emas, dada perak, dan kemudian perutnya dari perunggu atau tembaga, lalu kemudian kakinya dari besi yang sekaligus juga bercampur dengan tanah liat. Lalu ada batu yang datang dari gunung yang tidak dipahat oleh manusia, datang menghancurkan jarinya itu dan meruntuhkan semua patung tersebut. Dan kita tahu ini berbicara mengenai bangsa-bangsa yang menjajah Israel. Dari mulai Babilonia, Media Persia, lalu kemudian nanti Yunani, dan dari Yunani kemudian Romawi, dan tetapi kemudian ada kerajaan Allah datang. Menghancurkan dari yang tidak dibentuk oleh manusia, itu Allah sendiri. Menghancurkan semuanya. Jadi saudara, ini nubuatan ini masih terus tergenapi. Bukan hanya ketika nanti Babilonia dikalahkan atau bangsa Babilonia yang mengepung. Kan kita tahu bahwa Nebukadnezar itu mengepung Yerusalem dan membuat Yerusalem kalah. Lalu kemudian diangkut semua. Tetapi justru bangsa yang mengepung ini nanti akan dilenyapkan. Jadi ini nubuatan sudah tergenapi pada waktu dan akan tergenapi lagi kemudian. Nah, di dalam ayat 9 sampai 14 kita melihat di sini kondisi dari kondisi kerohanian yang memerlukan reformasi. Ayat 9b. Tercenganglah sehingga kamu dapat tercengang. Kamu tetap tercengang. Tutuplah matamu sehingga matamu tertutup. Mabuklah tetapi bukan karena anggur. Terhuyung-huyunglah tetapi bukan karena arak. Ini berbicara kebutaan rohani itu tetapi bukan karena apapun kecuali pilihan mereka. Pilihan mereka membuat mata mereka tertutup. Dan ini masih berkaitan dengan bagaimana pemimpin-pemimpin Israel itu yang menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Juga penghakiman Allah sudah dibuat di dalam ayat yang 10. Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Jadi para pelihat, para nabi udah tidak bisa lagi melihat. Dan disinilah Tuhan mulai berbicara untuk penghakiman Tuhan akan turun. Lalu kita melihat ayat 11 sampai 12. Bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang dimaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang bisa membaca dengan pesan, bacalah ini, ia akan menjawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu dimaterai, artinya tertutup. Tidak bisa dibuka. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan pesan, bacalah ini.
Dia katakan, aku tidak bisa membaca. Dengan kata lain, tidak ada satu yang akan bisa memahami pesan dari Tuhan ini. Karena tadi tuh, kecerobohan, pemberontakan, olok-olok, ketidakpedulian, ketumpulan rohani karena dosa dan kedagingan yang terus-menerus ada yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda dan Yerusalem. Dan Tuhan melihat kemunafikan serta kepalsuan. Dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini kan kemudian nanti Yesus bicara ini kepada orang-orang Farisi yang tahu firman, hafal firman, tapi tidak menghidupi firman. Dikatakan mulut mereka menyembah, bibir mereka memuliakan, hatinya menjauh dari Tuhan. Ini kondisi bangsa Israel, tapi juga kondisi kerohanian kebanyakan orang pada hari ini. Bergereja, punya Alkitab, ikut khotbah, bahkan mungkin membawa persembahan persepuluhan nasar mereka, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Sebagai tanggapannya, ia menjanjikan keajaiban yang lebih besar, yaitu apa? Mengakhiri hikmat manusia. Dikatakan, aku akan melakukan pula hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, itu apa saudara? Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang. Kearifan mereka akan lenyap. Dengan kata lain, sepintar-pintarnya manusia pada waktu itu tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa tersebut. Jadi kadang-kadang kita bilang, kurang apa sih bangsa itu hebat, banyak orang pintar, kok masih bisa jatuh, kok masih bisa gagal, kok masih bisa dikalahkan. Ya itu tadi, terakhir Tuhan akan membuat orang-orang pintar ini kehilangan hikmat mereka. Nah dari sini kita melihat, ini kan ucapan-ucapan celaka ya. Ucapan-ucapan celaka. Jadi dari bagian pertama, ayat 1-8 dalam satu celaka yang menunjukkan keajaiban yang akan datang. Yaitu berupa transformasi rohani. Tiba-tiba dan dramatis. Lalu ucapan celaka yang kedua diakhiri dengan pertanyaan yang terjawab. Yaitu di dalam pasal yang ke-28. Akankah Tuhan akan melakukan kepada Yerusalem? Akankah hikmat itu akan masih ada atau tidak? Ya di dalam ayat yang ke-29, pasal 29 ayat 15-24, ini merupakan ucapan celaka yang ketiga. Yaitu sebuah transformasi rohani. Tadi kalau celaka kedua diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang tidak terjawab, yaitu keajaiban apa yang akan Tuhan maksudkan untuk menanggapi kebutaan rohaninya. Nah celaka yang ketiga ini tidak menjawab dengan bagaimana ia akan bertindak. Tetapi apa yang akan dicapai. Nah ini satu pembelajaran kepada kita. Seringkali Tuhan kasih kita hasilnya, tapi prosesnya ini dia nggak kasih tahu. Kenapa? Satu alasannya Tuhan mau kita bersandar satu langkah demi satu langkah di dalam proses ini dengan iman. Karena seringkali manusia punya satu godaan atau inklinasi, kecenderungannya begini. Kalau dia sudah tahu ada tujuannya di situ, dia pakai segala macam cara, proses-proses yang bahkan bertolak belakang dengan firman. Contohnya gini, ada orang yang punya niat baik, tapi cara melakukannya salah, tetap itu salah di mata Tuhan. Jadi Tuhan kasih ya tujuannya, tapi Tuhan nggak buka langsung bagaimana prosesnya. Karena itulah proses pengudusan yang akan kita lakukan. Contoh, kita percaya Tuhan menyediakan sorga, kehidupan kekal kepada orang yang membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di bumi ini. Betul nggak? Kita lahir baru, kita punya satu keyakinan. Tetapi bagaimana nanti bisa ke sana? Kan ada proses. Nah itu yang namanya proses pengudusan kan, sanctification. Jadi ada justification, kita sudah dibenarkan, ada glorification, kita dipermuliakan. Tapi di tengah-tengahnya ini kan seperti grafik saham gitu ya. Kadang naik, turun, proses. Tapi proses ini makin lama,
makin mulia. Itu yang Tuhan mau. Jadi Yesaya memulai dengan satu situasi yang perlu diperbaiki dalam ayat 15 dan 16. Yaitu apa? Situasi mereka kebodohan tanpa Tuhan. Kebodohan tanpa Tuhan. Semua kamu putar balikan. Dapatkah tukang periuk dianggap sama seperti tanah liat? Jadi dapatkah pencipta sama dengan ciptaannya? Kan gak mungkin. Tetapi dunia sekarang justru mengatakan yang sama kan? New Age Movement mengajarkan bahwa ciptaan itu menjadi pencipta. Manusia menjadi Tuhan. Dengan segala macam cara kamu jadi Tuhan. Dapatkah yang dibuat berkata tentang yang membuatnya? Ini dia kondisi manusia sekarang. Berusaha menjadi seperti Tuhan. Menciptakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian menegaskan apa yang akan terjadi. Satu, keselamatan, proses transformasi akan terjadi. Ya, di dalam pasal yang pasal 29 ayat 17 sampai dengan 21 adalah transformasi yang akan terjadi. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-21 terjadinya reformasi. Jadi dari 19 ayat 18 kerohanian dipulihkan. Ayat 18, pada waktu itu orang tuli akan mendengar kata-kata sebuah kitab dan terlepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang buta akan melihat. Jadi terjadi sebuah kebangunan rohani yang telinganya selama ini tidak pernah dengar firman, sekarang mau mendengar firman. Selama ini matanya lihat khotbah tapi tidak ngerti, sekarang lihat khotbah, dengar dan mengerti. Terjadi sebuah perubahan rohani, persepsi rohaninya berubah. Lalu terjadi apa? Dari rohani kepada sosial. Ayat 19 sampai dengan 21 itu reformasi sosial. Orang-orang sengsara akan bersukaria. Orang-orang paling miskin bersorak-sorai. Orang-orang bengis akan berakhir. Penindas, pencemooh akan habis. Jadi orang-orang jahat, pemberontak, penindas, tiran, diktator akan dilenyapkan. Ya, mereka dengan mudah yang menyatakan seseorang bersalah dalam sebuah perkara dan memasang jerat terhadap penegak hukum di pintu gerbang yang memutarbalikkan keadilan dengan alasan tidak akan dihakimi Tuhan. Jadi terjadi sebuah reformasi, perubahan sosial. Dan akhirnya ayat 22 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Ingat, berarti Tuhan yang sedang mengakhiri, bukan manusia lagi. Allah kaum keturunan Yakub, dia yang telah menebus Abraham mulai sekarang. Yakub tidak akan mendapat malu, mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu keturunan melihat apa yang dibuat tanganku di tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang Maha Kudus, Allah Yakub. Mereka akan takjub kepada Allah Israel. Orang yang sesat pikirannya mendapat pengertian, orang yang banyak keluhan menerima pengajaran. Jadi tadi orang-orang pintar tadi itu dikatakan menjadi sesat pikirannya. Karena memutarbalikkan kebenaran. Jadi sekarang banyak orang-orang mungkin kelihatannya oleh dunia pintar, tetapi di mata Tuhan mereka sesat pikir. Tidak ada pikirannya itu menjadi pikiran rohani. Nah, mari kita melihat bagaimana transformasi dan aplikasi rohani daripada upaya Tuhan memulihkan umat yang tertindas. Seperti apa reformasi dan transformasi yang Tuhan akan kerjakan kepada Yerusalem? Dari ayat 19 sampai 21 tadi kita melihat Yesaya memfokuskan kepada 3 aspek. 3 aspek di dalam bangsa itu, dan juga ini sama nanti berlaku kepada kita sekarang. 3 aspek transformasi yang akan datang bila Tuhan memulihkan kondisi satu bangsa, dimulai dari perkara rohani. Ya, apa hasilnya? Yang pertama, apa reformasi yang kita lihat? Apa perubahan yang terjadi? Pertama, praktek
keagamaan atau praktek ibadah menjadi praktek yang benar tanpa batas. Artinya begini, orang-orang yang rendah hati, yang selama ini tidak diunggulkan, yang selama ini tidak dilihat, yang dihancurkan, ditindas oleh kepentingan-kepentingan pribadi sekelompok orang. Orang yang membutuhkan mereka adalah orang yang kekurangan sumber daya. Membuat mereka harus tunduk kepada orang lain. Jadi orang-orang miskin. Akhirnya gak bisa ngapa-ngapain, ya bersandar sajalah kepada orang-orang yang merasa dirinya punya kuasa, punya uang. Tapi kemudian dikatakan bahwa orang-orang ini akan berbakti bersama-sama. Budak dan tuan menyembah Tuhan. Kelihatannya ini sulit. Tetapi bukankah ini terjadi setelah Pantekosta? Dikatakan anak-anak, laki-laki perempuan, orang-orang muda, orang-orang tua, budak dan tuan. Perhatikan, di dalam kekristenan, surat-surat Paulus mengatakan tidak ada lagi orang Skit, tidak lagi orang barbar, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak lagi orang Yunani, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Artinya bukan berarti kemudian gender confusion, bukan. Artinya tidak ada pembeda laki-laki dengan perempuan di mata Allah. Tidak lagi pembeda antara budak dengan majikan. Duduk sama-sama menyembah Tuhan. Itu maksudnya. Dan itu terjadi. Gereja adalah agen reformasi masyarakat. Karena dalam gereja kita tidak melihat orang itu kaya atau miskin. Tapi mereka semua sama di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang dikasihi, dipilih, dan ditentukan oleh Allah. Itu kesamaan kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih Yesus dan pengorbanan Yesus. Jadi reformasi ini akan terjadi nanti. Orang-orang datang lagi kepada Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan itu terjadi dari mulai ketika Nehemia memulihkan tembok Yerusalem, bait suci, semua orang datang bersama-sama beribadah. Dikatakan yang gak ngerti, diajar oleh Ezra dan para timnya. Nah ini seperti sekarang ya, ada orang yang mengerti firman lalu mengajarkan kepada orang, dan ini loh arti firman itu. Sehingga mereka mengerti, lalu mereka kemudian mulai merespon, mereka bertobat, mereka nangis. Itu dia, mengerti. Selama ini mereka tidak ngerti, mereka lihat tapi mereka tidak bisa melihat. Dan sekarang mereka bisa merasakan. Nah yang kedua, reformasinya bukan cuma ibadah yang tidak ada lagi sekat-sekatnya. Tidak ada lagi sekat-sekat. Yang kedua, masyarakat akan bebas dari elemen-elemen yang merusak. Siapa itu? Orang-orang kejam, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang menindas, orang-orang pencemooh, para pencela, orang-orang pembuat onar. Dikatakan mata-mata yang mencari kesalahan-kesalahan. Orang-orang yang selalu untuk cari masalah dan membuat persoalan menjadi besar. Dikatakan orang-orang seperti ini akan dihakimi. Sebelumnya mereka bebas seenaknya, sekarang dihakimi. Dengan kata lain, ketika hukum ditegakkan dan orang-orang yang berdosa dihukum. Dan Tuhan tentu memakai pemerintah. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-13 bahwa Tuhan memberikan pedang kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan menghukum orang-orang yang jahat. Lalu yang ketiga, jadi tadi reformasi itu menyangkut perkara rohani, ibadah yang tidak ada sekat-sekatnya. Yang kedua, terjadinya penegakan hukum dan orang-orang yang jahat itu diadili dengan benar sesuai dengan hukum, bukan lagi dengan semena-mena. Tapi yang ketiga, adanya sistem hukum dan peradilan yang baik itu kemudian memberikan semua orang bisa setara di hadapan hukum. Ayat yang ke-21a ini baik sekali saudara, yaitu orang-orang yang dikatakan
gampang memutarbalikkan hukum. Orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Orang-orang yang membuat orang yang bersalah menjadi benar, orang benar menjadi bersalah. Orang-orang yang mudah mempermainkan hukum. Atau memuliakan saksi. Artinya saksi-saksi palsu ini menjadi saksi penolong, saksi yang meringankan. Dan tidak ada perlindungan kepada orang-orang yang benar. Istilah kita, hukum itu tumpul kepada orang yang berkuasa atau pada orang kaya, kepada orang-orang yang ada di atas, tapi tajam kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuatan dan kuasa. Tetapi kita berdoa bahwa ketika sebuah reformasi terjadi, salah satu yang dipulihkan itu adalah hukum. Nah, Pak, buktinya di dalam dunia ada? Ada. Saudara-saudara, ada satu raja Yunani, yaitu Justin. Justin yang agung. Pada waktu dia memerintah kerajaan Bizantin atau Imperium Bizantium, itu adalah imperium Kristen yang ada di wilayah timur, yaitu wilayah Turki, lalu kemudian Palestina, ya. Kan barat itu Roma, lalu Eropa barat. Bizantium itu kerajaan-kerajaan yang ada yang dipimpin oleh bangsa orang Kristen yang memimpin secara latar belakang Yunani, berbahasa Yunani. Justin the Great itu salah satu yang membangun Hagia Sophia yang saudara lihat sekarang ada di Istanbul. Ya, itu adalah gereja Hagia Sophia. Nah, apa yang dia bangun ketika dia memulihkan kondisi rohani ketika dia memerintah? Yang pertama dia pulihkan itu hukum. Hukum. Dia set hukum. Dan hukum itu sampai sekarang masih dipakai di dalam hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata, hukum pemerintahan yang sekarang ada. Hukum hak asasi manusia itu semuanya diset sama Justin yang agung. Tahun 500-600 Masehi. Setelah itu yang kedua pendidikan. Kesetaraan. Jadi ibadah, hukum, pendidikan, lalu kemudian dia memperhatikan orang-orang miskin. Kesejahteraan sosial, kesehatan. Itu sebabnya negara-negara seperti di Eropa yang terpengaruh oleh reformasi Kristen dari Protestan abad ke-16. Itu yang namanya reformasi Kristen. Apa yang terjadi? Pertama yang dipulihkan firman, ibadah. Yang kedua hukum, pemerintahan. Yang ketiga pendidikan dan sosial. Itu sebabnya negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Belanda itu sangat mementingkan kesejahteraan sosial kepada orang-orang miskin, orang lemah, orang tua, para penyandang disabilitas. Jadi kalau sekarang kita melihat itu semua dipelihara negara, yaitu hasil dari reformasi kekristenan. Jadi Bapak Ibu kita belajar. Firman Tuhan mengubah, memulihkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.